wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Perkara pertama yang dihitung terhadap seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh perbuatannya, dan apabila salatnya buruk, maka buruklah seluruh perbuatannya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, orang yang meninggalkan salat namanya tertulis di pintu neraka. Man taraka salata mu'tamidan kataballahu ismahu ala babin nar. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja. Diulang hadisnya lengkap. Man taraka salata mu'tamidan kataballahu ismahu ala babin nar. Barang siapa yang Kurang disempurnakan, Anissa. Man taraka sholata mu'tamidan kataballahu ismahu ala babin nar mimma yadkhuluha. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, niscaya Allah akan menuliskan namanya di atas pintu neraka daripada orang-orang yang akan memasukinya. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Selanjutnya, salat adalah akhir yang tersisa dalam agama. Salat adalah akhir yang tersisa dalam agama. Man taraka sholata fala dinalah. Pertama yang lenyap dari umat manusia adalah amanah. Awwalu ma yarfa'u minan nasil amanah wa akhiru ma yabqa min dinihi mushalah wa rubba musallin la khalaqa lahu 'inda Allah ta'ala. Pertama yang lenyap dari umat manusia adalah amanah, dan terakhir yang tersisa dari agamanya ialah salat. Dan kadang-kala ada orang yang salat tapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Hakim. Selanjutnya, fokus. Salat adalah ibadah terbaik. As-salatu khairu mawdu'in faman istata'a an yastaghfira falyastaghfir. Salat adalah ibadah terbaik. Barang siapa yang sanggup memperbanyaknya, maka hendaklah ia memperbanyaknya. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, kedudukan salat dalam agama. La imana liman la amanata lah, wala salata liman la tahura lah, wala dina liman la salata lah. Innama mawdi'us salati minad dini ka mawdi'ar ra'si minal jasad. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada salat bagi orang yang tidak bersuci, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak salat. Sesungguhnya posisi salat bagi agama ialah seperti kepala bagi tubuh. Hadis riwayat Tabrani. Selanjutnya, hadis tentang tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis tentang salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Selanjutnya, hadis tentang salat tahiyatul masjid. Iza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sebelum mengerjakan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, hadis tentang saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih fa huwa sajid faqsirud du'a. Saat paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya ialah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya,
hadis tentang keutamaan Al-Quran, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran pada usia belia. Bacakan hadisnya. Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi. Barang siapa yang membaca Al-Quran pada usia belia, barang siapa yang menghafal Al-Quran pada dibantu. Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an Rahmah. Man ta'allama al-Qur'ana wa huwa fatiyus sinni khallatahu Allahu bilahmihi wa damihi. Barang siapa yang mempelajari Al-Quran pada usia belia, niscaya Allah akan mencampurkan Al-Quran itu ke dalam daging dan darahnya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Terjemahkan hadis berikut ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Terjemahkan hadis berikut ini. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang menghafal satu huruf dari kitab Allah, barang siapa mangqara'a, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya, hadis tentang kelebihan menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi. Rahman. Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari permulaan surah Al-Kahfi, niscaya diselamatkan dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, bacakan terjemahan dari hadis berikut ini. Man istama'a ila ayatin min kitabillah kutibat lahu hasanatun mudha'afah wa man talaha kana lahu nurun yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah, maka dituliskan bagi Dibantu. Barang siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah, niscaya dituliskan baginya kebaikan yang berlipat. Dan barang siapa yang membacanya, maka baginya cahaya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, hadis tentang menyingkirkan kemungkaran. Mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu tingkatan iman yang paling lemah. Hadis